Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar dari Rocky Gerung ya. Satu hari yang lalu yang nonton udah banyak nih, 440.000 pasca debat Cawapres. Rame-rame PDIP serang Gibran. Banyak bohongnya ya, kita lihat nih siapa ini. Oh, ini siapa? Rudi Atmo ya. Lah jadi wali kota wis bohongi kok. Jadi rakyat jangan dibohongi. Solo aja lah. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota itu semua menggunakan APBN dan CSR kok. Masjid kok skala prioritas itu dari mana uangnya? Dari luar negeri. Oh, anak-anak serta kader-kader PD Perjuangan sekarang bangkit karena keculesan dan kebohongan. Seperti contoh di Solo aja lah. Culasan dan kebohongan seperti yang di Solo aja lah, nggak nyebut nama Gibran dia. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota. 17 skala prioritas yang dibuat oleh wali kota, maksudnya Gibran, wali kota Solo. Itu semua menggunakan APBN dan CSR kok. Masjid kok skala prioritas itu dari mana uangnya? Dari luar negeri. Kalau yang namanya skala prioritas itu adalah buah pikiran wali kota sendiri, dituangkan dalam RPJMD, lantas dibahas dengan menggunakan yang namanya KUA PPAS, jadilah yang namanya Perda APBD itu baru skala prioritas. Jadi rakyat jangan dibohongi. Nah, jadi wali kota wis bohongi kok. Karena saya pernah jadi wali kota, sering skala prioritas itu kok yang menggunakan anggaran belanja dan pendapatan daerah Kota Surakarta. Itu namanya skala prioritas. Namun itu saya bantah kalau itu skala prioritas. Gitu loh. Dan inilah biar rakyat. Tapi kalau rakyat hanya disuguhi kebohongan-kebohongan terus, anak cucu kita mau makan apa di negeri sendiri? Makanya saya punya pantun. Apa? Saya lahir dan dibesarkan di NKRI. Saya lahir dan dibesarkan di Pergi ke NKRI. sawah menanam padi. NKRI bukan milik pribadi. Rakyat jangan diintimidasi. Kita lihat ya bagaimana kritik yang tajam atau analisis yang tajam dari Rocky Gerung ya soal kelakuan Gibran ini ya. Oke, saya ajak Anda ngobrol kembali dengan Bung Rocky Gerung. Saya kira masih ada kaitannya dengan debat, tapi bukan soal debatnya, lebih pada perseteruan antara kubu PDIP dengan Gibran pasca debat itu kan. Kemudian ini rame-rame juga orang menelanjangi fakta-fakta debat itu ya, yang tadi sudah sebentar soal efek Rudi Hadiatmo yang menyatakan bahwa data Gibran itu tidak benar kalau data bahwa Solo itu anggarannya di masa dia lebih besar dari Gibran. Dan kemudian juga Hasto misalnya, dia rupanya masih baper karena Pak Mahfud MD dijebak dengan pertanyaan yang CCS itu carbon capture storage gitu ya, dan dia kemudian menyerang balik justru gimana mau ngomongin soal carbon capture storage karena itu masalah lingkungan kan, justru karena dirusak oleh food estate. Nah, kan? Jadi saya kira ini menurut saya harusnya konsep yang kita dorong perdebatan itu menjadi konsep yang lebih lebih penting buat bangsa seperti apa gitu, bukan lagi gimmick-gimmicknya saja. Iya, saya kira itu pelajaran dari debat kemarin para cawapres, supaya kurangi soal pameran istilah, soal keinginan untuk memenangkan bahasa tubuh di atas panggung. Karena pada akhirnya ini calon-calon yang akan menjadi pemimpin. Buat jadi pemimpin, data itu harus akurat dan konsekuensi dari cara berpikir itu juga harus koheren, harus utuh gitu. Nah, kalau Gibran ucapin semua hal yang seolah-olah ya, pamer tentang kemampuan, tapi dicek secara faktual itu clear, kan memalukan kan. Nah, itu pentingnya kita kembalikan buat debat itu substansinya 90%, yang lain-lain 10% cukup tuh soal penampilan segala macam. Kan orang mau tunggu itu, apalagi bangsa ini lagi dalam krisis tuh. Tidak mungkin sekedar umbar janji, tetapi kemampuan untuk mengejar janji itu nggak ada tuh. Jadi saya kira itu, kalau apalagi kalau dipastikan bahwa ya Pak Prabowo mengerti ekonomi, Pak Mahfud mengerti hukum,
Caimin mengerti soal ketenaga kerjaan, kan semuanya kita mau tunggu pengertian dasar dari calon-calon presiden itu, dan itu yang akan diwakilkan dalam bentuk yang lebih teatis mungkin oleh para wakil presiden kan. Jadi jangan sampai nanti Pak Prabowo misalnya masih bicara tentang food estate dan Gibran dijebak di situ oleh penantangnya mengatakan bahwa yang dilakukan Pak Prabowo itu food estate itu sebetulnya meningkatkan kerusakan lingkungan, nggak usah pakai soal karbon yang mengalami fotosintesis kemudian berubah justru menjadi CO2 yang berbahaya, kan itu lebih rumit secara teknis. Tapi orang bisa tunjukkan bikin food estate itu artinya memangkas hutan, bikin hutan gundul itu artinya menambah efek rumah kaca tuh, hal-hal begituan tuh. Jadi Rocky Gerung memberikan satu advice, memberi nasihat dalam debat itu, jangan berikan istilah-istilah teknis, tetapi yang mudah dipahami oleh kebanyakan penonton seperti food estate yang digagas oleh Jokowi dan diterapkan oleh Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, sebagai cadangan lumbung pangan. Itu sebenarnya itu memangkas hutan karena lahannya harus dibebaskan kan, hutannya dipotong dan itu meningkatkan efek rumah kaca. Itu lebih jelas daripada teknis-teknis istilah CO2 yang berbahaya yang dihasilkan oleh apa tadi. Aku ya orang nggak ngerti kalau teknis-teknis ya. Jadi kalau Gibran satu waktu akan dijebak di situ, terjebak, itu termasuk Pak Prabowo nanti akan kena. Saya kira kita dorong itu ya, Bung Rocky, kembalikan ke jalurnya. Nggak apa-apa lah kita sekali kemarin yang debat pertama itu orang kemudian lebih terjebak pada tadi itu bukan atraksi dan bahkan sensasi ya, bukan lagi substansi. Tapi kita balikan lagi, kita ingatkan bahwa perdebatan itu substansinya yang penting. Aduh, tebak-tebakan, tapi tebak-tebakan. melihat apa sih yang ditawarkan oleh para kandidat ini dan kemudian kita memutuskan untuk memilih berdasarkan tawaran program dan visi misi mereka kan. Iya. Ya itu benar itu. Jadi sebetulnya yang penting substansi dibungkus oleh retorika, bukan substansi dihilangkan oleh retorika. Jadi retorika seolah-olah hanya dipakai untuk menyembunyikan substansi yang keliru kan. Kan itu yang sering dipamerkan. Soal retorikanya bagus ya, tapi substansinya kacau. Buat apa tuh? Jadi mestinya dengan debat yang substantif diatur, dibungkus secara retorik lalu terlihat keindahannya tuh. Jadi intinya itu substantif, bukan retorikanya tuh atau gerak panggung. Itu dasarnya kenapa kita minta KPU sebetulnya biarkan panelis yang bertanya, kan itu dasarnya tuh. Lalu terjadi perdebatan atas atau akibat dari pertanyaan panelis. Nah kalau panelis cuma ngasih pertanyaan lalu nggak bisa dielaborasi oleh moderator, dia nggak ada gunanya kan. Kan panelis yang buat pertanyaan itu, maka mestinya panelis itu menguraikan konsep-konsep itu. Kalau soal jebak-menjebak itu pasti tim sukses yang ajukan kan. Dan panelis juga bisa komentari yang dia maksud apa dengan istilah itu. Nah, itu maksudnya panelis itu untuk menguji keadaan kognisi dari para debater itu. Ya panelis fungsinya untuk menguji tesis-tesis ya, pikiran daripada calon wakil presiden itu harusnya memang diaktifkan kembali itu fungsi yang sebenarnya dari panelis ya, bukan hanya memberikan pertanyaan tetapi betul-betul mendebat ya. Seperti di Amerika itu kan panelis itu justru menguliti ya, membongkar asumsi-asumsi calon presiden yang ada di hadapan dia. Tapi ya itulah ya peradaban kita dalam debat tuh mungkin masih kayak kemarin itu loh, jebak-menjebak istilah teknis SGIE dan lain-lain lah. Orang mutu tenan rugi, saya juga nontonnya itu. Mana ngomongnya juga plongo-plongo itu. Itu aja deh. Yang nggak plongo-plongo ini kan Rocky Gerung sama Hersu Beno Arif, kita lihat aja. Bukan sekedar bikin atau diminta untuk bikin pertanyaan. Kalau kita lihat sekarang ini perdebatan di media sosial akhirnya itu sangat berbeda sekali dengan calon presiden, debat calon presiden sebelumnya ya, karena memang substansi yang dipersoalkan bahwa ada sensasi, ada atraksi, itu bagian dari itu. Tapi kalau kemarin itu betul-betul yang fokus saya lihat di media sosial, sekarang orang distract oleh itu tadi, oleh sensasinya. Sensasinya, bukan substansinya itu. Memang di waktu debat presiden, walaupun emosinya keluar dari Pak Prabowo, tetapi itu otentik gitu. Dan Anies dengan otentik juga memakai peralatan metodologi untuk ya sedikit menjebak Pak Prabowo.
Lalu itu jadi natural kan, nggak ada persiapan sebetulnya yang di brief oleh tim sukses segala macam. Itu yang nggak terjadi di debat wakil presiden, karena dianggap Gibran berupaya untuk menghafal data, berupaya untuk menghafal istilah, tetapi pengertian dasar istilah itu juga nggak dikuasai. Demikian juga Pak Mahfud juga berupaya untuk menanggapi hal yang sebetulnya kan Pak Mahfud itu bisa tantang, saya nggak ngerti konsekuensi dari pikiran Anda tuh ngapain mesti dijawab kan. Jadi itu namanya pertengkaran yang basisnya adalah argumentasi itu. Nah, Caimin juga hal yang keliru pada Caimin. Caimin udah biasa bercanda tapi dia masuk pada hal yang serius. Jadi orang Gibran kan apa? Enteng aja ngapain diseriusin. Ya, bodohnya Caimin ini bodohnya lah, dia istilah SGIE nggak tahu, tapi terus pura-pura tahu. Harusnya kan ditanya, ente ngomong apa sih SGIE? Gua nggak paham tuh. Harusnya ngomong gitu aja, nggak usah pakai basa-basi. Lahir apa ngomong otentik gitu loh. Caimin pura-pura pinter tapi akhirnya dibohongin sama Gibran lah. Dalam pengertian dibohongin itu dikasih pertanyaan yang sebenarnya jebakan itu kan, sehingga dia mati kutu si Muhaimin. Nah, salahnya sendiri, nggak bercanda, serius. Hidup nggak usah serius. Calon perdebatan debat calon wakil presiden itu nggak usah serius ya. Yang serius itu beli beras literan, udah punya uangnya belum? Itu tangga saya tuh loh. Beli beras itu penting duit ya, rakyat juga nggak terlalu penting juga ngurusin debat. Yang penting dia cari uang, dapat uang itu, anaknya bisa sekolah lah. Debat-debat apa nggak mutu. Justru Caimin nggak otentik ya. Caimin itu ketika lucu-lucuan. Lucu ya. Iya, itu jadi kacau. Nggak mungkin Caimin itu diajak otentik, berpikir terlalu serius. Dan Gibran juga tidak akademis. Dia kelihatan akademis karena di brief 2 jam sebelumnya tuh. Jadi tidak otentik juga Gibran kan. Kan Gibran biasa dengan kalimat pendek, tapi jadi kalimat panjang itu artinya menghafal. Kan itu intinya. Caimin biasa dengan ngeguyon, tiba-tiba berupaya untuk jadi akademisi, itu juga nggak ada gunanya. Gibran biasanya ngomong pakai kalimat-kalimat tunggal, kalimat-kalimat pendek. Saat itu, menurut pengamatan Rocky Gerung, dia pakai kalimat-kalimat panjang yang kelihatan orang yang canggih. Itu berarti kan dia menghafal, di brief oleh tim suksesnya. Makanya dia waktu ngomong itu Gibran itu kan matanya gini. Kayak mikir gitu, karena jangan sampai hafalan saya hilang lah, ngono saja nih. Jadi kelihatan apa ya? Saya nggak bilang dia pelongo-pelongo, tapi kelihatan antara ucapan dan pikirannya itu nggak nyambung gitu loh. Karena memang hafalan lah, ngono saja nih ya. Maksudnya Rocky Gerung ngono. Iya ya. Dan tapi satu hal ya Bung Rocky tadi, ketika kemudian orang terjebak di media sosial itu lebih pada soal sensasinya. Yang kedua, saya juga terlihat di media sosial ini terjadi polarisasi, dan polarisasi itu yang sangat nyata terjadi antara kubu Ganjar dengan Pak Prabowo. Itu sangat menarik karena sekarang ini justru kalau saya lihat para buzzer-buzzer yang tadinya ada di Pak Jokowi yang sekarang berada di Ganjar itu justru yang paling gencar menyerang Gibran. Ya saya kira hati lah. Ya mungkin nggak diikut sertakan, kan mestinya apapun mereka itu dari kolam yang sama. Tiba-tiba kolam itu berubah karena airnya diganti, itu lumut hijaunya masih tetap tapi di situ. Ya kita sebetulnya membayangkan bagaimana kemampuan dari relawan ini untuk membackup secara konseptual tuh. Tapi kan relawan-relawan terutama dari kubu Pak Jokowi kan nggak dilatih untuk membackup kan. Mereka dilatih untuk menggonggong, dan itu yang terjadi sekarang tuh. Jadi kemampuan intelektual baru terlihat sekarang tuh. Ternyata relawan Pak Jokowi itu adalah bukan mereka yang berpikir konseptual, tapi hanya untuk mengeruhkan suasana atau keadaan tuh. Nanti mengeruhkan suasana, tidak berpikir konseptual ya. Itu tadi. Tapi nggak dilatih untuk mikir, tapi dilatih untuk menggonggong. Kasar sih. Dilatih. Apa sih ngomong awal itu, kita cek lagi. Baru terlihat sekarang tuh bahwa ternyata relawan Pak Jokowi itu adalah bukan mereka yang berpikir konseptual, tapi hanya untuk mengeruhkan kolam itu berubah karena airnya diganti, itu lumut hijaunya masih tetap kan. Ya kita sebetulnya
membayangkan bagaimana kemampuan dari relawan ini untuk membackup secara konseptual tuh. Tapi kan relawan-relawan terutama dari kubu Pak Jokowi kan nggak dilatih untuk membackup kan. Mereka dilatih untuk menggonggong. Intelektual baru terlihat sekarang tuh bahwa ternyata relawan Pak Jokowi itu adalah bukan mereka yang berpikir konseptual, tapi hanya untuk mengerufkan suasana atau maksudnya menggonggong itu asal menyala, asal menyerang, itu supaya orang lain takut gitu loh maksudnya. Jangan ditafsirkan yang lain ya. Yang disebut menggonggong itu istilah, itu kan dari hewan yang namanya anjing. Memang pekerjaannya menggonggong, tapi dia kan sebenarnya bukan, yang dia maksudnya bukan seperti anjing, tapi dia melakukan satu bukan sublimasi. Dia mengambil satu metafora bahwa menggonggong itu maksud Rocky adalah itu satu pekerjaan untuk yang menyala dan membuat orang takut ya. Yang penting suaranya kencang, yang penting suaranya kencang kan gitu yang kalau menggonggong. Tapi relawan Jokowi itu tidak dilatih untuk memberikan satu refleksi intelektual yang dingin, tetapi yang penting keras, kasar dan orang jadi takut ya karena suara yang tidak linear, suara yang tidak dingin ya. Sebagaimana cara berpikir itu kan harus dingin, harus mendalam, harus ada deeping. Tapi relawan-relawan Jokowi itu lebih banyak dilatih untuk menggonggong dalam pengertian menyala, membuat orang itu terkejut gitu loh. Nggak dilatih untuk melakukan refleksi dengan berpikir melingkar. Maksudnya gitu ya? Saya juga nggak tahu. Nah di atas panggung itu nggak mungkin lagi relawan berperan di situ kan. Relawan nanti begitu balik jadi perdebatan netizen, relawan nyemplung di situ. Tapi orang tahu ini argumen relawan, ini nggak usah dimedulin kan. Ini sebetulnya udah terjadi juga pembelahan antara kualitas relawan. Kualitas relawan. Iya. Pembelahan. Tapi sini sebenarnya ini banyak menarik kita lihat pada Pilpres 2024. Analisis yang menarik ya. Itu betul-betul itu terjadi polarisasi antara kubu waktu itu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi lah begitu ya. Kalau terang kan muncul varian baru, nih ya. Kalau kita sebut buzzer varian baru, yang menjadi varian baru. Kan tiba-tiba muncul menjadi yang menggonggongi balik Pak Jokowi kan begitu. Ini anjing lapar yang mau balik pada tuanya udah tutup kandangnya. nyari makanan di kasar bener ya. Anjing lapar yang menggonggong mau kembali ke tuannya, tapi tuannya menutup pintu ya bagi anjing yang lapar yang mengharapkan makanan. Ini satu metafora yang indah ya, yang kita bisa bikin menertawakan kedunguan kita sendiri ya. Sekitar tong sampah di situ. Tapi udah kita tahu bahwa memang relawan yang kita sebut relawan kan mestinya orang yang secara rela dengan kapasitas dia untuk membela seseorang. Tapi ini relawan yang disogok karena itu dia nggak mungkin patuh atau setia pada ide. Jadi relawan itu mesti sepanjang hidupnya dia relawan. Kalau Jokowi bikin salah, dia mesti bantu Jokowi benerin itu dan berupaya untuk menyelamatkan majikannya. Kan itu namanya relawan. Tuh bukan relawan yang pindah-pindah, yang begitu kesel mulai menghajar atau mulai nangis-nangis di depan TV. Ini nangis-nangis di depan TV itu maksudnya Gunawan Muhammad 9 tahun jadi relawan, jadi pendukung Pak Jokowi. Tahun ke-9 dia tobat nangis-nangis di depan TV dan mengatakan, siapa sekarang yang kita bisa percaya, katanya MK nggak bisa dipercaya, kata Gunawan Muhammad nih jurnalis senior Tempo. Ya, KPK nggak bisa dipercaya, kata MK nggak bisa dipercaya, presiden yang kita cintai nggak bisa dipercaya. Nah, itu yang nangis-nangis di depan TV itu maksudnya. Dia nggak nyebut nama, saya nyebut namanya. Namanya Gunawan Muhammad, disebut sebagai GM yang suka nulis caping catatan pinggir. Satu lagi yang pendukung keras Jokowi yang tobat itu adalah Islah Bahrawi yang kerjanya mengajar umat Islam ya, sebagai orang yang menganut Islamfobia gitu, dengan ngomong dengan literatur macam-macam. Sekarang dia kapok, dia memaki-maki Jokowi sebagai penjahat demokrasi ya. Siapa? Islah Bahrawi. Itu lihat podcastnya, di omongan dia bahwa saya dulu pendukung keras Jokowi, berada satu barisan dengan Jokowi. Sekarang dia berbalik ya, menghajar Jokowi. Siapa? Islah Bahrawi di channel Renat Kasali ya. Buka, makanya kalau nonton podcast itu sampai habis ya. Jangan potong-potong.
Tetapi kalau kemudian tulangnya habis kan juga Tulangnya habis. Mulai Subeno Ari mulai keturunan mulai keturunan Rocky Gerung ya. Pakai bahasa metafor ya. Tulang itu yang dimaksud adalah satu sesuatu yang diharapkan oleh anjing-anjing itu. Ya mungkin uang maksudnya ya, atau suatu fasilitas dan lain-lain. Pokoknya metafor yang sangat indah, tulang yang dikejar oleh anjing. kalau yang polanya seperti itu. Sekarang ada tulang palsu tuh dari plastik. Dilemparin juga, dianggap juga itu tulang tuh. Di kemampuan kita sebagai warga untuk mengulas satu isu politik dibatalkan sebetulnya oleh sikap yang terlalu pragmatis atau sikap feudalistik pada seseorang. Nah itu bahayanya tuh. Menjadi relawan harusnya rasional. Kalau Sikap yang apa tadi kata Rocky Gerung, sikap yang sangat pragmatis dan feudalistik, itu sikap yang melekat dalam relawan Jokowi itu membatalkan ya kemampuan mereka untuk apa tadi menjelaskan apa sih angel menganalisis keadaan gitu maksudnya. atau sikap feudalistik pada seseorang. Nah itu bahayanya tuh. Menjadi relawan harusnya rasional. Kalau yang polanya seperti itu. sekarang ada tulang palsu tuh dari plastik. Dilemparin juga, dianggap juga itu tulang tuh. Di kemampuan kita sebagai warga untuk mengulas satu isu politik dibatalkan sebetulnya oleh sikap yang terlalu pragmatis atau sikap feudalistik pada seseorang. Nah itu bahayanya tuh. Menjadi relawan harusnya rasional. Kalau sekedar jadi pengikut ya boleh aja emosional. Relawan itu bukan beda dengan pengikut. Relawan itu adalah orang yang menuntut ide, berupaya untuk menyelamatkan seseorang yang mereka dukung. Kalau pengikut tuh membabi buta aja, mau salah mau benar. Itu bedanya antara pengikut dan relawan. Ya, itu yang sering disebut dalam istilah true believers gitu ya, Bung. Iya, itu true believers itu. True believers, jadi, mereka langsung die hard di mana ada hal yang mestinya diuji dengan akal pikiran. Ya, saya kira kita dorong ya semua pendukung itu basisnya harusnya seperti itu. Kita tahu bahwa pilihan itu berdasarkan memang lebih banyak emosional tapi rasional. Tapi saya kira dengan konfigurasi pemilih kita yang sekarang ini pemilih muda sampai 52%, kita harusnya dorong itu pemilu kita rasional, berkualitas gitu. Iya, harusnya itu. Ini KPU juga banyak ngacotnya nih. Harusnya KPU membiarkan pendidikan politik itu tumbuh melalui debat yang sudah dimulai dari kampus-kampus tuh. Khususnya KPU bikin edaran bahwa rektor tidak boleh melarang cakapan politik di kampus supaya dari awal disiapkan argumentasi akademis, argumentasi yang betul-betul basisnya ada penalaran tuh. Jadi KPU karena seolah-olah melarang, walaupun larangannya mungkin nggak resmi, tapi kan udah ada sinyal lain. Kalau KPU bilang kampus ada bagian dari tempat pendidikan politik, itu rektornya nggak ragu-ragu lagi tuh. Nah, itu sebetulnya yang pesan kita bahwa pendidikan politik harus dimulai di tempat di mana metodologi itu ditampilkan mendahului ideologi. Di mana metodologi itu ada? Ya adanya di kampus-kampus. Metodologi mendahului ideologi, dan debat-debat itu harus dimulai di kampus-kampus yang memang berbasis metodologi bukan ideologi, dan itu harus diberikan satu ruang-ruang ya, jangan sampai ruang-ruang percakapan intelektual di kampus-kampus yang berbasis metodologi itu untuk mengembangkan menguji tesis-tesis dan asumsi-asumsi dari kedua belah pihak itu jangan sampai dibatalkan oleh kekuasaan. Yang sekarang kekuasaan itu, rektor itu ditunjuk oleh penguasa, kan itu masalahnya sekarang. Nanti kalau Anies Baswedan jadi presiden, itu rektor harus kembali dipilih oleh Civitas Academica atau dipilih oleh sidang dosen dan guru besar atau wakil dari BEM yang ada di situ internal memilih pemimpin kampusnya sendiri. Kenapa harus diangkat, harus disetujui oleh presiden? Itu karena satu cara untuk mengkooptasi ya, pemikir bebas di kampus itu supaya dia tetap tunduk sebagaimana rektor telah tunduk pada kekuasaan yang zalim. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sobran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengecoran Masjid Ojo Lali 6 Syuhada alhamdulillah sudah rapih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang mau selesai.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Untuk pengecoran Masjid Ojolali. Kalau musuh begini mah kita juga mungkin bertiga agak cepat lagi. Karena kan awalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah, ini nih saya ini aki-aki di bawah, bingung ininya. Situasi terkini di pembangunan Masjid Namsuhada Pesantren Ojolali. Motong ketemu ya begini. Sampai saat ini masih perakitan besi, tulang. Padahal disuruh tukang bersama aja, kalau ada kena juga tulang juga ngerti. Ya, kita nggak mungkin kalau nggak disuruh tukang. Seluk beton atas. Yang dipakai yaitu besi ulir 13. Kalau nggak kerjain enak juga ini kalau yang disuruh tukang. Ya benar kok. Ketinggian dari dak ke lantai 4,5 meter. Ya kan namanya bang ono aja, bang ini aja kata bang Iri jawab gimana? Apa tulakan lo kata bang Iri tulangkan nih. Jadi mana kan? Kagak buang. Sayap ini kita yang sayap. Bambunya diambilin bisa dirobek. Tenang aja kita. Sudah tenang aja lu, udah lewat. Yang dapat tuh kerja lebih bayar, nah itu boleh. Buru-buru itu kan bongkar itu. Berarti ini bang Di jalan Allah. Ini Masjid Namsuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit Tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini.
Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah. yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya. 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000 kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Anam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh, lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya. Transfer aja.